Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Eka Suci Damayanti dengan NIM 88842100021 dari program studi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lipid, purin, dan primidin. Apa itu lipid, apa itu purin, dan apa itu primidin? Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai metabolisme lipid. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di sini apa itu lipid dan apa itu metabolisme lipid. Jadi sebelum kita ketahui tentang metabolisme lipid, kita harus tahu dulu nih lipid itu apa sih gitu ya. Lipid itu adalah lemak. Jadi lipid itu disebut juga dengan lemak. Adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu pada makanan dan juga hasil produksi dari hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Lipid adalah molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di parut-parut organik atau larut nonpolar seperti etanol, eter, kloroform, dan benzen. Jadi teman-teman, lipid itu nggak larut dalam air seperti vitamin. Kan ada vitamin yang larut dalam air dan tidak. Nah, kalau lipid ini masuknya adalah tidak larut dalam air ya teman-teman, jangan lupa. Setelah itu ada metabolisme lipid. Nah, setelah kita tahu nih apa itu lipid, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degrasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Itu adalah pengertian dari metabolisme lipid. Nah teman-teman, di sini nih ada yang namanya fungsi dari lipid. Jadi setelah kita tahu apa itu lipid, kita tuh juga tahu emang kenapa sih lipid itu tuh diperlukan di tubuh kita gitu. Kenapa harus ada lipid? Nah, karena ini teman-teman, karena ada fungsi dari lipid. Fungsinya apa sih gitu? Yang pertama, lipid itu sebagai penyusun struktur membran sel. Yang kedua sebagai cadangan energi. Yang ketiga penghasil energi. Yang keempat pelindung. Kelima alat transportasi dalam darah. Yang keenam isolator dalam susunan saraf atau sebagai isolator listrik. Dan yang selanjutnya adalah isolator panas. Nah, ternyata fungsi lipid ini agak mirip sama karbohidrat ya. Karbohidrat kemarin kita sudah bahas. Kalau misalnya teman-teman lupa atau kurang paham, boleh banget teman-teman membuka lagi video yang kemarin tentang karbohidrat ya. Selanjutnya nih ada tahap-tahap metabolisme lipid. Oh, ternyata tahapannya ada dua nih di sini, dibagi ada dua, yaitu ada katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Nah, di sini kalau katabolisme itu termasuk dalam gliserol, ada oksidasi asam lemak dan juga ada sintesis asam lemak. Nah, kalau anabolisme itu ada transportasi lipid dan yang kedua adalah sintesis kolesterol. Nah, di sini ada pengertian dari metabolisme gliserol. Kita baca bareng-bareng supaya teman-teman lebih paham ya. Jangan lupa buku referensi dari teman-teman juga dipelajari supaya lebih jelas lagi nih mengenai materi ini ya. Nah, gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol ini selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Nah teman-teman, kan kata-katanya udah nggak terlalu asing ya. Kemarin di metabolisme karbohidrat kita juga menggunakan beberapa kata di sini. Selanjutnya, pada tahap awal, gliserol mendapatkan satu gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dihidroksiaseton fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis. Kalau misal teman-teman nih agak asing dengan kata-katanya, teman-teman boleh buka kamusnya ya, supaya teman-teman tuh paham nih maksud dari kata-kata ini tuh apa-apa gitu ya. Selanjutnya ada oksidasi asam lemak. Aduh, banyak banget ya, tadi ada metabolisme, sekarang ada oksidasi.
Oksidasi lemak bebas pada umumnya berupa asam-asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai panjang ini akan dapat masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan senyawa karetin dengan rumus CH3 3N+ min CH2 min CHOH min CH2 min COO min. Nih teman-teman, boleh sambil diperhatikan ya rumus kimianya. Nah, di sebelah kanan nih, di sebelah kanannya ada juga nih banyak banget rumus-rumusnya. Ada rumus kimianya banyak banget ya, ada 3 nih. Ada dioksidasi, ada lipogenesis, dan juga ada kolesteroligenesis, yaitu termasuk steroidogenesis. Selanjutnya tadi udah metabolisme, udah oksidasi, udah. Sekarang kita akan membahas mengenai sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA dan NADPH melalui aksi enzim yang disebut sintesis asam lemak. Nah, ada 2 nih, ada asam lemak jenuh dan juga ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap. Kalau asam lemak tak jenuh itu adalah dia itu memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Mengalami esterifikasi dengan gliserol, setelah itu berubah menjadi trigliserid dan juga nanti akan disimpan. Selanjutnya asam lemak jenuh bebas ini nanti akan berubah menjadi albumin, itu jaringan lain yang memerlukan dan langsung aja menjadi energi. Selanjutnya ada transportasi lipid. Lipid itu tidak larut dalam air, tadi sudah dibahas ya di pembahasan awal-awal tadi. Jadi kalau misalnya lipid ini nggak larut dalam air, makanya lipid ini perlu transportasi khusus. Asam lemak bebas ini berkaitan dengan albumin, TAG dan PL, dan kolesterol berbentuk partikel bersama kolesterol. Dalam bentuk lipoprotein, kolesterol dan lipid lainnya ditransport ke jaringan. Di jaringan ini nanti akan dioksidasi, disimpan, dan selanjutnya untuk disintesis. Nah, di jalur lipid ini dan transportasi ini tuh ada 4 teman-teman. Yang pertama, asam lemak dari jaringan adiposa ke jaringan lain dengan albumin. Selanjutnya, lipid dari makanan dari usus ke jaringan ini disebutnya kilomikron. Selanjutnya, lipid yang disintesis dalam tubuh endogen dari hati ke jaringan lain. Selanjutnya ada reverse transport kolesterol dari jaringan ekstrahepatik ke hati untuk diekskresi oleh empedu. Nah, selanjutnya nih ada sintesis kolesterol dan juga ada proses metabolisme dari lipid. Sintesis kolesterol yang disintesa merupakan bagian dari kolesterol di dalam tubuh. Hanya sebagian kecil saja kolesterol yang berasal dari makanan. Dari makanan itu sekitar 300 sampai 750 mg. Sintesa tubuh atau endogen itu sekitar 650 sampai 1000 mg. Kolesterol disintesa di dalam hati. Korteks adrenal, usus, kulit, dan aorta. Sintesa berlangsung di litosol dan mikrosom sel di jaringan tersebut. Nih, bagian-bagian dari sel juga kita sudah pernah bahas ke pembahasan awal-awal. Teman-teman boleh banget cek videonya kalau misalnya teman-teman lupa dengan materi tersebut ya. Selanjutnya ada proses metabolisme lipid. Aspek utama dari metabolisme lipid terlibat dengan oksidasi asam lemak untuk menghasilkan energi atau sintesis lipid yang disebut dengan lipogenesis. Metabolisme lipid berkaitan erat dengan metabolisme karbohidrat yang dapat diubah menjadi lemak. Makanya nih, kenapa dari tadi tuh kata-katanya tuh agak mirip dengan materi yang ada di metabolisme karbohidrat. Karena memang metabolisme karbohidrat dan lipid ini masih saling berkaitan ya teman-teman. Nah, di sini nih ada bagan-bagan dari proses metabolisme lipid nih. Teman-teman boleh perhatikan nih. Banyak sekali prosesnya ya dan agak rumit. Jadi teman-teman boleh banget di-pause dulu videonya untuk melihat bagan ini supaya lebih jelas ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai metabolisme lipid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai purin pirimidin. Purin pirimidin. Purin pirimidin itu apa sih gitu ya? Nah, purin sendiri adalah senyawa organik heteroliklik yang mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen yang menyatu dengan cincin imidazol. Purin paling sering ditemukan pada produk daging seperti hati dan ginjal. Selanjutnya ada pirimidin. Pirimidin adalah senyawa organik
heterosiklik mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, apa itu pirin dan apa itu pirimidin? Nah, teman-teman bisa lihat nih tabelnya. Tabel ini berisi mengenai perbedaan dari purin dan juga pirimidin. Nih, perbedaannya ada banyak banget. Ada perbedaan mengenai definisi, struktur, nukleobase, komposisi kimia. Slide pertama kita bahas dulu yang definisi ya. Definisi dari purin adalah senyawa organik heterosiklik yang mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 nitrogen yang menyatu dengan cincin imidazol. Tadi udah ada tuh ya. Nah, kalau pirimidin adalah senyawa organik heterosiklik mengandung cincin beranggota 6 dengan 2 atom nitrogen. Strukturnya apa nih? Struktur purin itu adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang terdiri dari cincin pirimidin yang menyatu dengan cincin imidazol. Selanjutnya, kalau pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik. Nah, ada lagi nih, ternyata banyak banget ya perbedaan antara purin dan pirimidin. Perbedaan selanjutnya itu ada rumus kimia. Nih, jelas sekali ya, rumus kimianya angka bawahnya nih beda nih. Selanjutnya ada titik leleh dan titik didih. Kalau purin itu titik leleh dan titik didihnya tuh tinggi. Kalau pirimidin itu titik didih dan titik lelehnya itu lebih rendah. Nah, di katabolisme juga beda nih. Kalau purin itu menghasilkan asam urat atau biasa disebut juga dengan GOT. Kalau pirimidin itu menghasilkan asam amino beta, karbon dioksida, dan juga amonia. Nah, tadi udah ada perbedaan, pasti ada juga persamaannya ya. Persamaan antara pirin dan pirimidin itu yang pertama adalah mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama. Yang kedua, memberikan dasar kimia bagi pemindahan keterangan di dalam semua sel. Nah nih teman-teman, ada bagan dari metabolisme purin pirimidin. Pertama ada nukleoprotein, setelah itu turun menjadi asam nukleat, menjadi mononukleotida, menjadi mononukleosida, setelah itu dipecahkan menjadi dua, ada purin dan pirimidin. Nah, purin itu tadi menghasilkan asam urat, kalau pirimidin itu menghasilkan CO2 dan H2O. Nukleoprotein dan juga asam lemak asam nukleat itu apa sih gitu ya? Nukleoprotein adalah protein yang strukturnya terikat dengan asam nukleat baik DNA maupun RNA. Jenis-jenis nukleoprotein ini yaitu adalah ribosom, nukleosom, dan protein nukleokapsid dari virus. Kalau asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot, molekul tinggi, dan tersusun atas rangkaian nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel serta pada virus. Nah, selanjutnya ada nukleosida alam. Nukleosida digunakan untuk mengembangkan nukleotida yang membangun blok DNA dan RNA. Mereka juga digunakan sebagai antigen, sebagai agen antivirus dan juga anti kanker. Untuk jenis dari nukleosida ini yang umum termasuk adalah adenosin, yang kedua ada uridin, ketiga ada inosin, keempat timidin, kelima sitodin, keenam guanosin, dan juga yang lain-lain ya. Nah ini teman-teman, ada gambar dari kelainan atau disfungsi dari purin nih. Jadi asam uratnya nih ada di tulang ini ya, jadinya dia agak benjol gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti itu tadi pembahasan dari metabolisme lipid dan juga purin pirimidin. Kalau misal teman-teman belum jelas, boleh banget teman-teman melihat ulang video ini dari awal. Jangan lupa teman-teman juga siapkan buku referensi lain dan juga kamus untuk memahami kata-kata asing atau kata-kata yang tidak umum kita dengar supaya kita lebih paham mengenai materi ini. Nah teman-teman, karena sudah selesai pembahasan kita pada kali ini, saya Eka Suci Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.